Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan tangkap pengetap solar subsidi. Diduga ada pencemaran DLH uji sampel air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda edisi Kamis 31 Maret 2022. Bersama saya Aisy Gunadi. Dan saya Dea Natasha. Selama 60 menit ke depan kami akan menghadirkan informasi menarik dan teraktual seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam Kalimantan Timur hari ini. Kita menuju ke informasi yang pertama. Saudara, Polda Kalimantan Timur bersama Polresta Balikpapan berhasil meringkus pelaku penimbunan BBM bersubsidi jenis solar dari 2 lokasi yang berbeda. 4 tersangka beserta 1 ton 400 liter solar bersubsidi kini diamankan sebagai barang bukti, sekaligus jalan pengungkapan kasus kelangkaan solar. Di tengah kesulitan supir truk untuk mendapatkan solar bersubsidi, ada saja oknum yang melakukan tindak kejahatan pidana terhadap bahan bakar minyak atau BBM jenis solar yang bersubsidi. Sedikitnya 4 orang tersangka serta 1 ton 400 liter solar bersubsidi berhasil diamankan. Pengungkapan kasus pertama dilakukan oleh Ditkrimsus Polda Kaltim dengan 1 ton solar diamankan dari seluruh stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Modus yang digunakan setiap solar bersubsidi dikirim selalu disisakan dan kemudian ditampung di sebuah trigen. Pengungkapan kedua dilakukan oleh Polresta Balikpapan ketika sebuah dump truk yang memodif tangki solarnya menjadi 2 bagian dengan masing-masing 200 liter tangki. Ya, pada saat melaksanakan patroli mendapati dan mencurigai sebuah truk yang setelah mengisi di SPBU dan setelah diperiksa ternyata melakukan perbuatan curang, di mana dia telah memodifikasi truknya menjadi 2 tangki dan 2 tangki itu nyambung. Yang kedua adalah tindak pidana yang diungkap oleh Krimsus Polda Kaltim, ya, di mana di sini yang dijadikan sasaran itu adalah SPBBN, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan. Di sini yang berperan adalah salah satu daripada pengelola SPBN tersebut. Dari 2 ungkapan kasus ini, Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan masih terus mengembangkan kasus itu. Diduga masih ada oknum lain yang terlibat atas kasus penimbunan solar ini. Keempat tersangka terancam dengan Undang-Undang Migas dengan ancaman kurungan penjara minimal 5 tahun. Andi Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa bersama para sopir truk di Kota Balikpapan berakhir aman dan tertib setelah tuntutan dikabulkan oleh Wali Kota Balikpapan. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud dalam pertemuannya dengan perwakilan mahasiswa dan sopir truk berjanji menambah SPBU khusus solar serta menambah kuota solar. Pengunjuk rasa yang melakukan demonstrasi di depan kantor Wali Kota Balikpapan akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah adanya pertemuan antara mahasiswa, sopir truk dengan Wali Kota Balikpapan. Dalam pertemuan ini, Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud berjanji akan berkoordinasi dengan Pertamina Kalimantan untuk mempercepat pembukaan SPBU khusus solar yang berada di kilometer 13 Balikpapan Utara. Selain itu juga tuntutan para pendemo dipenuhi oleh pemerintah Kota Balikpapan yang akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk penambahan kuota solar bersubsidi agar tidak ada lagi antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Balikpapan. Saya sudah koordinasi juga langsung dengan Pertamina. Jadi berharap Pertamina dengan penambahan SPBU yang ada di kilo 13. Nanti mobil-mobil yang bermuatan subsidi sebagian yang berhak yang menerimanya itu akan dialihkan termasuk mobil-mobil besar sehingga tidak masuk dalam kota. Tapi saya juga catatan
bahwa regulasinya adalah yang berhak mendapat minyak subsidi itu adalah di luar daripada dua, satu pertambangan dan satu perkebunan. Nah, saya sampaikan kepada mereka, kalau mobilmu di luar daripada dua angkutan ini, silakan minyak subsidi kau isi. Tapi kalau kau punya muatan adalah industri dan pertambangan, itu bisa pidana nanti. Kalau sampai mengambil yang bukan haknya, artinya dalam hal ini subsidi. Namun para supir truk maupun mahasiswa mengancam akan kembali turun ke kantor Wali Kota Balikpapan dan akan kembali menutup Jalan Jenderal Sudirman jika tuntutan yang sudah dijanjikan Wali Kota Balikpapan tidak terrealisasi. Pak Haji Rahmat Masih sebagai Wali Kota Balikpapan menyatakan diri bahwa hari Sabtu depan dia menjamin bahwa tidak ada lagi yang namanya pengantrian. Gitu. Karena ada penambahan salah satu SPBU di kilometer 13 yang harusnya dibuka itu setelah Lebaran. Dia paksa untuk dioperasikan hari Sabtu depan. Oleh karena itu kita memegang omongan apa yang disampaikan sama Pak Wali gitu. Artinya ketika Sabtu depan itu ternyata ini proses antrian itu masih terjadi di mana-mana, saya pastikan masa aksi akan jauh lebih besar dan kita akan mengusir Pertamina yang ada di Kota Balikpapan karena mereka nggak becus gitu untuk melakukan persoalan ini. Gitu. Rahmat Masud juga menegaskan jika solar bersubsidi yang ada di SPBU di Kota Balikpapan hanya dipergunakan oleh para sopir truk yang tidak memuat tambang atau perkebunan. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Beralih ke berita lain, saudara, warga di Kampung Pedayak Luas, Desa Sepaso, Selatan, Kutai Timur, mengeluhkan kondisi air keruh seperti bercampur lumpur, sehingga air tidak dapat dimanfaatkan. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur langsung turun tangan usai menerima laporan tersebut. Masyarakat Kampung Pedayak Luas RT 7 Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, mengeluhkan kondisi saluran air perkebunan sawit yang keruh bercampur lumpur. Menurut keterangan salah seorang warga, alias mengatakan, jika sebelumnya seluruh air ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan mandi dan mencuci. Namun sejak beberapa hari lalu, terutama sejak banjir, air langsung berubah drastis. Kalau ini sekitar 20 harian ini, Pak. Semenjak ada banjir besar itu, airnya seperti ini. Oh, sudah seperti ini. Iya. Sumbernya dari mana, kawan? Kalau menurut kami dari hutan sana. Kemungkinan besar dari air KPC ini. Karena dulu ini jernih, Pak, airnya ini masih jadi sumber air mandi warga yang ada di sini, pakai mencuci segala. Tapi semenjak ada seperti ini, berlumpur begini, enggak bisa lagi kami konsumsi. Jadi tempat kami ini semacam kampung tak ada hujan aja. Tak ada hujan ya. Kalau enggak ada air hujan ya susah ngambil dapat air bersihnya. Diketahui saluran air ini langsung terhubung ke Sungai Bengalon. Lantaran saat ini Sungai Bengalon tengah terendam sehingga akses menuju bibir sungai tidak bisa dilewati. Banjir serta lumpur juga merendam perkebunan sawit sehingga saat buah sawit dipanen langsung terjatuh ke lumpur. Menyikapi keluhan warga, Dinas Lingkungan Hidup Kutim turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengambilan sampel air di 3 titik. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah DLH Kutim Dewi mengatakan pihaknya sudah mengambil sampel air dari 2 titik kawasan pertambangan, yakni Inlet Rangko dan Upper Rangko. Sementara itu 1 titik lagi diambil dari lokasi jembatan perkebunan sawit Blok KSL. Rencananya sampel tersebut akan dibawa ke laboratorium untuk diprediksi. Diperkirakan dalam waktu 2 minggu hasil sampel akan diketahui. Karakter air yang di sini dengan karakter air yang kita ambil di Inlet Rangko tadi kan sama ya secara visual ya. Secara visual sama. Nah, yang di sungai ini karena aksesnya katanya terputus banjir, jadi kita tidak bisa memastikan langsung. Berarti ada rencana untuk mengambil ulang atau bagaimana? Atau cukup sampai di sini aja? Kalau untuk ambil ulang saya kira kondisi pasti sudah berubah ya, apalagi ketika hujan. Kalau kita lihat tadi kan pasti di sana juga sudah prepare ya, sudah ada perbaikan-perbaikan. Itu saya kira untuk ini cukup dulu. Gitu. Nah mungkin yang nanti akan berkembang yang tadi disampaikan bahwa ada pemukiman yang terendam dengan karakter yang sama seperti itu. Dewi menambahkan setelah ada izin dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur, pihaknya akan kembali melakukan pengecekan ke lokasi pemukiman yang diduga tercemar oleh material yang sama. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan.
Saudara, sebanyak 14 ton liter minyak goreng didistribusikan di wilayah Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Pembagian melalui perwakilan kelurahan dan RT ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan warga menjelang bulan suci Ramadan. Sebanyak 14.000 liter minyak goreng tiba di Kecamatan Samboja kemarin. Untuk selanjutnya akan disalurkan kepada warga setempat. Melalui perwakilan kelurahan dengan membawahi sejumlah RT, minyak goreng ini dibagikan sesuai dengan jumlah kepala keluarga yang membutuhkan, menggunakan jerigen yang sebelumnya telah dipersiapkan. Minyak goreng curah ini dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Kegiatan yang didukung oleh perusahaan ini juga sebagai upaya meringankan beban masyarakat terhadap kebutuhan pokok, terutama masih tingginya harga minyak goreng di pasaran, bahkan di sebagian wilayah masih terjadi kelangkaan. Sementara itu, kegiatan ini juga dikawal oleh pihak keamanan TNI Polri agar pendistribusian minyak goreng bisa kondusif. Namun harga yang cukup tinggi sehingga menyambut bulan suci Ramadan ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat kita, khususnya masyarakat kita yang prasejahtera di Kutai Kartanegara ini. Ini adalah salah satu wujud bentuk sinergitas antara pemerintah dengan pelaku usaha untuk membantu kesulitan masyarakat. Tadi sudah dijelaskan karena mungkin minyak sudah tidak langka tapi harga yang cukup tinggi. Nah, di sisi ini pihak perusahaan juga, selain mereka berdiam di wilayah tukar, mereka memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat untuk membantu terutama masyarakat yang kekurangan, memberikan minyak dengan harga murah sehingga mereka dalam menambut bulan suci Ramadan ini bisa tercukupi untuk kebutuhan dapurnya paling tidak. Kemudian kita juga peran dari aparat keamanan TNI Polri di sini, kita membantu bagaimana distribusi minyak tidak menimbulkan keributan, sehingga kita atur sedemikian rupa pembagian diambil oleh RT masing-masing, tidak perlu seluruh warganya datang. Dengan penyaluran minyak goreng ini diharapkan dapat meringankan dan mencukupi kebutuhan dapur keluarga dalam menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Selain itu, sidak ke pasar juga dilakukan untuk memantau secara langsung stok dan harga kebutuhan pokok di pasar. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Ya, Saudara, kantor cabang pembantu Bulog Tanah Grogot Kabupaten Pasir menjamin ketersediaan pokok pangan mencukupi selama bulan Ramadan. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak panik dalam membeli kebutuhan bahan pangan pokok agar tidak terjadi kekosongan stok yang berimbas pada kelangkaan komoditi. Menjelang bulan Ramadan, pada umumnya tingkat konsumsi masyarakat akan mengalami peningkatan. Meski demikian, Bulog Tanah Grogot menjamin ketersediaan beberapa komoditi akan cukup selama bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kepala Kantor Cabang Pembantu Bulog Tanah Grogot, M. Radi Ansori menegaskan, stok di gudang Bulog masih mencukupi, namun masyarakat diimbau tidak membeli secara berlebihan saat ketersediaan sejumlah komoditi masih banyak, sebab hal itu dapat menyebabkan kekosongan barang dan berimbas pada kelangkaan komoditi. Dalam waktu dekat, Kantor Cabang Pembantu Bulog Tanah Grogot akan menerima tambahan stok beberapa komoditi, seperti beras Bulog yang saat ini mencapai 600 ton. Kemudian gula pasir saat ini sebanyak 4,5 ton akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 100 ton. Selain itu, tepung terigu sebanyak 2 ton dan daging sapi 6,7 ton. Sementara untuk minyak goreng baru akan tersedia pada minggu pertama bulan April sebanyak 2.400 liter atau sekitar 200 dus. Minyak yang kita salurkan atau minyak yang kita distribusikan itu merupakan minyak kemasan premium, di mana pola bisnis yang kita lakukan itu dengan membeli kepada distributor tapi tetap menjual lebih rendah daripada harga di retail modern maupun pasar tradisional. Kalau untuk range harganya, Pak? Kalau range harganya di Balikpapan sendiri itu ada sekitar 45.000 per 2 liter ditambah dengan biaya distribusi dan perpajakan segala macam, mungkin kita akan menjual di kisaran 46 sampai 47 per 2 liternya. Radi menambahkan pihaknya siap jika ada permintaan untuk melakukan pasar murah atau bazar bahan pokok yang akan disalurkan ke masyarakat. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan.
Sementara itu, saudara, bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari. Yang biasanya harga kebutuhan pokok pangan naik, kini terpantau harga jual daging ayam potong di pasaran masih normal. Begitu juga dengan stok ayam di pedagang juga masih stabil. Berdasarkan pantauan di salah satu pusat penjualan pasar Guser, Kota Tarakan, diketahui belum ada kenaikan harga pangan seperti harga daging ayam potong. Seperti tahun sebelumnya menjelang Ramadan, beberapa kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Namun kini penjualan daging ayam potong di pasar ini terpantau masih relatif normal. Di beberapa lapak atau kios pedagang, aktivitas pembeli masih seperti biasanya. Belum ada peningkatan atau lonjakan harga maupun kelangkaan barang. Untuk harga jual daging ayam potong, pedagang masih menjual dengan kisaran harga Rp38.000 hingga Rp43.000 per kilogram. Sedangkan untuk stok atau pasokan ayam ke pedagang juga masih normal. Kalau untuk satu minggu ini tidak ada peningkatan dibanding dari biasanya. Kalau harga masih sama, 8 masih karena kelihatan dari ayam itu kalau masih besar itu pasokan masih ada lah. Kalau ya itu paling minus 2. Para pedagang memprediksi lonjakan konsumen untuk membeli daging ayam potong akan terjadi besok saat awal Ramadan dan jelang Idul Fitri. Siti Hardiani, Kota Tarakan, melaporkan. Menjelang Ramadan, TNI Polri kini giat melakukan sterilisasi di sejumlah masjid. Kegiatan ini dilakukan di 2 kabupaten yakni Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Sterilisasi yang dilakukan yakni penyemprotan disinfektan hingga membersihkan lingkungan masjid. Sejumlah anggota TNI dan polisi di Kutai Barat tengah melakukan penyemprotan disinfektan. Selain melakukan penyemprotan disinfektan, petugas juga membersihkan sejumlah titik di dalam maupun di luar masjid. Petugas juga menyusuri setiap sudut masjid dan membersihkan bangunan serta lantai masjid. Saat dilakukan pembersihan, petugas bahkan menemukan seekor ular sawah yang bersarang di bawah tumpukan kayu. Dengan sigap petugas mengevakuasi ular itu. Komandan Kodim 0912 Letkol Kavaleri Yudi Prasetyo Purnomo mengatakan hal ini dilakukan petugas guna memberikan rasa nyaman bagi umat muslim yang akan beribadah dalam menyambut bulan suci Ramadan. Petugas memastikan masjid dalam kondisi steril khususnya dari COVID-19. Kami Kodim 0912 melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan dan pembersihan 18 masjid di seluruh wilayah Kutai Barat dan Mahulu. Hari ini kita bekerja sama dengan, kebetulan kita ada di Masjid Agung Baitur Rahim bersama teman-teman dari Polsek, Polres, kemudian Koramil. Harapan kita bisa menyiapkan rumah ibadah untuk persiapan puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Pak, tadi selama pembersihan Pak, tadi ada petugas menemukan ular nih Pak. Betul. Bagaimana itu Pak? Wah, luar biasa, itu suatu kejadian yang di luar dugaan, tapi itulah memang harapan kita bisa membersihkan segala sesuatunya, termasuk apa yang terjadi hari ini di luar ekspektasi, tapi alhamdulillah semuanya aman dan mudah-mudahan tujuan kita tercapai semuanya. Sterilisasi masjid ini dilakukan TNI Polri hingga ke Kabupaten Mahakam Ulu yang dilaksanakan oleh Koramil dan Polsek sehingga dapat menjadi contoh dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah. Mardans dari Kutai Barat melaporkan. Sejumlah kegiatan keagamaan telah dipersiapkan pengelola Lapas Tenggarong guna meningkatkan iman dan takwa pada bulan suci Ramadan bagi penghuni lapas. Di antaranya tadarus, pesantren kilat, dan juga program pesantren Tauban Nasuha yang menitik beratkan pada ilmu tauhid, akidah akhlak, dan ilmu Al-Quran. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tenggarong akan menggelar sejumlah kegiatan keagamaan selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Kepala Lapas Kelas 2A Tenggarong, Agus Dwiryanto menuturkan, kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan iman saat beribadah. Seperti tadarus, pesantren kilat, dan juga program pesantren Taubatan Nasuha yang menitik beratkan pada ilmu tauhid, akidah akhlak, dan ilmu Al-Quran.
Selain itu, sholat tarawih bersama juga dilakukan meski secara bergantian karena kapasitas masjid terbatas. Pihaknya juga membuka layanan titipan makanan bagi warga yang ingin mengirimkan makanan untuk keluarga yang saat ini menjalani kurungan penjara. Warga binaan di dalam untuk penitipan makanan untuk buka puasa. Kemarin juga kita udah kerjasama dengan Departemen Agama terus pondok pesantren untuk setiap harinya akan diisi tauziah dari teman-teman pondok pesantren, Departemen Agama setiap harinya nantinya. Ya, kegiatan untuk pondok pesantren kilat. Di samping juga ada pondok pesantren tahfiz Quran. Ya harus, karena daya tampung masjid kita tidak seberapa, mau tidak mau suka tidak suka harus bergantian berapa kamar setiap malamnya. Agus berharap seluruh warga binaan yang mayoritas beragama Islam ini bisa memanfaatkan momen Ramadan dalam meningkatkan kualitas ibadahnya dengan fasilitas yang telah disediakan pihak Lapas Tenggarong. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Saudara, momen Ramadan 1443 Hijriah tahun ini, sholat tarawih berjamaah di masjid dan musola sudah diperbolehkan dengan saf rapat. Kebijakan ini dibenarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. Meskipun belum menerima surat edaran resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia terkait panduan pelaksanaan ibadah selama Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah, edaran yang diterima Kemenak Tarakan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat terkait panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan diantaranya memperbolehkan sholat tarawih di masjid yang dilaksanakan dengan merapatkan shaf. Kepala Kemenak Tarakan, Saberah mengatakan, sesuai dengan surat edaran dari MUI Pusat, jamaah tidak perlu lagi membuat batasan sampai 50%, seperti pelaksanaan di tahun sebelumnya selama pandemi COVID-19. Kemudian Majelis Ulama juga kan sudah mengeluarkan edaran bahwa sholat sudah bisa merapatkan shaf, kemudian tetap menjaga prokes, protokol kesehatan. Artinya untuk pelaksanaan tarawih tahun ini insya Allah lebih longgar daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami juga menghimbau sesuai dengan edaran Majelis Ulama bahwa untuk tarawih silahkan jamaah tidak ada batasan harus 50%. Tapi kan rata-rata masjid kalau tarawih juga tidak penuh full sampai kayak Jumatan bukan ya. Jadi ya kita ikutilah edaran dari Komisi Fatwa Majelis Ulama itu bahwa sholat sudah boleh merapatkan shaf. Meski pelaksanaan sholat tarawih tahun ini lebih longgar dari tahun-tahun sebelumnya dan diperbolehkan merapatkan shaf, namun jamaah tetap diminta untuk menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan memakai masker. Selain itu, jamaah juga tetap diminta untuk membawa sajadah masing-masing guna mengantisipasi penularan COVID-19 selama Ramadan. Siti Hardiani, Kota Tarakan melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, Kampung Pancasila kembali terbentuk di Desa Giri Purwa Penajam. Terbentuknya Kampung Pancasila itu atas inisiasi TNI Angkatan Darat melalui Kodim 0913 Penajam Pasir Utara. Jajaran Komando Distrik Militer 0913 Penajam Pasir Utara siang tadi bersama pemerintah Desa Giri Purwa, Kecamatan Penajam, pembentukan Kampung Pancasila. Pembentukan Kampung Pancasila di PPU ini menurut Komandan Kodim PPU Letkol Infanteri Darmawan sebagai upaya pembentengan ideologi dasar kepada masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan dibentuknya Kampung Pancasila sebagai leading sektornya adalah Kodim 0913 PPU, Pemkab, dan Polres Penajam Pasir Utara ini untuk memudahkan koordinasi dalam pendampingan agar masyarakat terus mengingat Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dan pandangan hidup serta dasar negara.
Kegiatan ini bukan hanya mengutamakan class meeting, melainkan lebih kepada aktivitas keseharian yang edukatif, misalnya dengan kegiatan pengembangan budaya hingga ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan ekonomi Pancasila. Adapun beberapa pertimbangan. Yang pertama, tepat di kantor desa ini, di sebelah kanan dan kiri ada tempat-tempat ibadah, ada tempat sekolah. Itulah perwujudan dari 5 sila yang ada di dalam Pancasila. Toleransi beragama, kemudian heterogenitas masyarakat yang ada di Desa Giripurwa, kemudian penanaman nilai wawasan kebangsaan yang dilakukan bersama oleh Babin Kamtipmas, Babinsa yang ada di Desa Giripurwa bersama perangkat Desa Giripurwa ke sekolah-sekolah. Dan tentunya di sini ada pesan juga bahwa adanya Kampung Pancasila, bahwa benar-benar kita bersatu padu, tidak adanya intoleransi ataupun permasalahan-permasalahan yang lain. Ini semoga menjadi pioner. Dengan adanya Kampung Pancasila diharapkan masyarakat lebih waspada terkait isu yang akan memecah persatuan dan keutuhan NKRI. Sekaligus Kampung Pancasila ini bisa dijadikan suri teladan bagi masyarakat sekitarnya. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Kodim 0912 Kutai Barat menggelar vaksinasi berhadiah minyak goreng di wilayah pedalaman Kutai Barat di tengah kelangkaan minyak goreng. Selain memberikan minyak goreng gratis, TNI juga membentuk Kampung Pancasila. Ratusan warga Kampung Sendawar, Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat menyerbu gerai vaksinasi yang dibuka oleh Kodim 0912 Kutai Barat. Warga rela mengantri sejak pagi di halaman SD Negeri 12 Barong Tongko untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19. Antusias warga untuk mendapatkan vaksin lantaran berhadiah minyak goreng kemasan 2 liter. Dandim 0912 Kutai Barat Letkol Kavaleri Yudi Prasetyo Purnomo mengatakan pembagian paket minyak goreng gratis ini agar TNI selalu hadir di tengah masyarakat yang mengalami kesulitan. Kegiatan ini juga dibarengi dengan peresmian Kampung Pancasila yang digagas oleh TNI di Kutai Barat. Pembentukan Kampung Pancasila ini diharapkan dapat menjaga dan memelihara Pancasila sebagai ideologi negara, melestarikan nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila, menciptakan kerukunan terhadap umat beragama dan Bhinneka Tunggal Ika, mendorong masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai sesama, serta menjadi pelopor terwujudnya pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat khususnya kaum milenial. Bahwa kami harus menjabarkan perintah harian Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang ke-7, yaitu kami harus bersinergi dengan unsur pemerintah, kepolisian, dan komponen bangsa lain untuk melakukan program-program pemerintah. Vaksinasi ini adalah program pemerintah yang sedang kita galakkan. Harapan kita dengan kegiatan vaksinasi, serbuan vaksinasi ini, kami bisa bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur mencapai herd immunity di Kabupaten Kutai Barat dan Maluku. Itu yang berkaitan dengan vaksinasi. Kemudian ada juga perintah harian Bapak Kasat yang kelima, yaitu TNI Angkatan Darat harus berada di tengah-tengah masyarakat, menyelesaikan berbagai permasalahan dan menjadi solusi dari permasalahan masyarakat yang ada saat ini. Sementara itu, sejumlah warga mengaku senang bisa mendapat minyak goreng meski rela mengantri sejak pagi. Apalagi saat ini mendekati bulan Ramadan, masyarakat berharap nantinya tidak terjadi kelangkaan minyak goreng. Senang dan bahagia, semoga minyak goreng yang dibagikan pada hari ini lebih banyak lagi. Terima kasih. Masyarakat juga mengaku dengan kegiatan vaksinasi ini memudahkan warga untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Selain itu, dengan dibentuknya Kampung Pancasila akan membentuk kesadaran masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Mardans dari Kutai Barat melaporkan. Kapolresta Samarinda, Komisaris Besar Polisi Ari Fadli meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal yang berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan di kota Samarinda. Vaksinasi massal ini diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik untuk dosis pertama, kedua, hingga dosis booster. Upaya meningkatkan kekebalan komunal di tengah masyarakat terus dilakukan melalui pemberian vaksinasi COVID-19 hingga dosis lanjutan, salah satunya yang digelar di Mall Lembuswana, Samarinda.
Kegiatan vaksinasi ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada 29 hingga 30 Maret 2022, yang ditinjau langsung oleh Kapolresta Samarinda dan sejumlah pejabat di lingkup Polresta Samarinda. Kapolresta Samarinda, Kombes Polisi Ari Fadli menyatakan, vaksinasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum mulai dari anak hingga lansia. Pihaknya pun mendorong seluruh masyarakat agar menjalani vaksinasi COVID-19 secara tuntas, sehingga dapat beraktivitas dengan lancar termasuk yang akan melaksanakan mudik lebaran. Hari ini kita melaksanakan vaksinasi presisi yang kita laksanakan bekerjasama dengan Samarinda Pos dengan target 1.500 dosis dengan menentukan untuk anak, lansia maupun dosis 1, 2, 3 dan booster. Kapolresta Samarinda juga mengapresiasi orang tua yang mengajak anak untuk divaksin, serta turut memberikan bingkisan bagi anak-anak yang telah berani mengikuti vaksinasi COVID-19. Sementara itu, Ketua Panitia Vaksinasi Massal, Linda Melani, menyatakan dalam kegiatan ini disediakan berbagai jenis vaksin, yakni vaksin Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna, serta vaksin Sinovac yang dikhususkan bagi anak-anak. Antusias masyarakat pun sangat terlihat untuk mengikuti vaksinasi, sehingga pihak penyelenggara harus menambah kuota vaksin hingga lebih dari 3.000 dosis. Sebenarnya target kita, ini kan hari kedua, sebenarnya target kita itu 2.000 untuk 2 hari. Cuman begitu banyaknya antusias masyarakat yang mendaftar sampai mencapai 3.000 sampai hari ini, 3.000 lebih bahkan. Untuk tim nakesnya kita sehari kita pakai 4 tim. Kemarin 4, hari ini 4 tim lagi. Kegiatan vaksinasi massal ini diinisiasi oleh Samarinda Pos dan Kaltim Pos dengan melibatkan tenaga kesehatan dari sejumlah fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Remaja dan Puskesmas Wonorejo. Anggi Crescentia dari Samarinda melaporkan. Usai pemerintah memberlakukan wajib vaksinasi booster sebagai syarat mudik lebaran tahun ini, warga di Kabupaten Berau antusias menjalani vaksinasi booster. Dengan vaksinasi booster, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan tes antigen maupun PCR untuk melakukan perjalanan. Warga Kabupaten Berau berbondong-bondong mendatangi sentra vaksinasi COVID-19 yang berada di kantor Dinas Kesehatan Berau. Hal ini disebabkan setelah pemerintah menghapus tes PCR dan antigen sebagai syarat untuk perjalanan keluar daerah atau mudik. Saat ini pemerintah memperbolehkan pelaku perjalanan hanya dengan syarat telah melakukan vaksinasi booster. Menurut warga, kebijakan kali ini mengharuskan masyarakat melakukan vaksinasi booster untuk persiapan mudik lebaran tahun ini dinilai cukup menggembirakan. Lantaran masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan saat melakukan perjalanan mudik lebaran nantinya. Untuk pengeluarannya sih bagus aja sih Mas, jadi kita nggak usah antigen lagi kan. Terus juga kita sih ikut sarannya pemerintah aja, kalau memang mau booster kita ikutin aja sebagai warga negara yang baik sih, kita ikut sarannya pemerintah. Atau ini juga untuk kebaikan masyarakat juga sih Mas. Kalau untuk hari ini selain untuk kewajiban vaksin, apakah ada untuk rencana mudik juga tahun ini? Rencana sih ada sih Mas, rencana mudik. Terus juga ya seperti saran pemerintah kalau memang wajib booster ya kita ikuti. Karena saya melakukan vaksin booster ini untuk melengkapi vaksin saya juga biar lengkap komplit ya. Selain itu juga untuk persyaratan perjalanan ketika saya mudik nanti, apalagi ketika lebaran atau puasa akan banyak perjalanan keluar, itu lebih memudahkan juga ya, karena ini menjadi persyaratan wajib booster. Jadi untuk hari ini ada kendala nggak atau kesusahan nggak mendapat vaksin hari ini, Pak? Enggak sih, enggak ada kendala. Tinggal datang aja daftar terus kita bisa langsung vaksin. Kebijakan pemerintah ini disambut baik oleh warga. Selain memudahkan warga atas dihapusnya tes antigen dan PCR sebagai syarat perjalanan, warga mengaku tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan tes antigen atau tes PCR jika ingin melakukan perjalanan. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan.
Lapas kelas 2A Tenggarong menggelar vaksinasi bersama Binda Kaltim. Sebanyak 750 vaksin dipersiapkan bagi warga binaan maupun petugas yang belum melakukan vaksinasi. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Tenggarong bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Timur menggelar vaksinasi massal bagi warga binaan dan petugas lapas. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 dengan menggandeng petugas dari Dinas Kesehatan Kukar secara bergantian para warga binaan maupun petugas lapas diperiksa kondisi kesehatannya dan selanjutnya diberikan vaksin jenis Pfizer. Sebanyak 750 dosis vaksin disiapkan khusus vaksin dosis ketiga atau booster. Namun bagi warga binaan atau petugas yang belum mendapatkan vaksin dosis pertama atau dosis kedua, petugas tetap melayani vaksinasi. Alhamdulillah, jadi begini, untuk kegiatan vaksinasi ini adalah sinergitas antara BIN Kalimantan Timur, Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, dan Dinas Kesehatan dari Pemda Kukar. Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Alhamdulillah, ya kemarin vaksin 1-2 sudah kita laksanakan sekitar 1000 dan hari ini mungkin insya Allah 750 karena yang sekitar 250 sudah bebas. Sasarannya hari ini kami untuk Tenggarong saja di lapas kelas 2A Tenggarong ini sekitar 750 orang. Sementara untuk kegiatan hari ini, vaksinasi dilaksanakan di 3 kabupaten kota, yaitu di Tenggarong, Samarinda, dan Balikpapan. Ini kan diberikan untuk warga binaan, tahanan, maupun pegawai dan keluarga. Jadi, kalau memang ada yang mungkin belum melaksanakan dosis 1, dosis 2, tetap kami layani. Pemberian vaksin ini juga sebagai langkah dalam memberikan rasa aman dan pemenuhan vaksin bagi warga binaan dan mendukung pemerintah dalam percepatan vaksinasi. Sepanjang tahun 2022 hingga akhir Maret ini, Binda Kaltim sudah menyalurkan sebanyak 201.456 dosis. Sementara untuk di Kabupaten Kukar, di bulan Maret ini sudah menyalurkan 20.612 dosis. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Pelaksanaan vaksinasi booster di Kota Balikpapan mengalami peningkatan yang signifikan setiap harinya. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini, vaksinasi booster telah mencapai 1.500 dosis per harinya, sehingga berdampak pada angka capaian vaksinasi booster yang saat ini sudah 18%. Lonjakan vaksinasi untuk dosis ketiga atau booster sebagai syarat mudik lebaran tahun 2022 ini berdampak positif bagi vaksinasi booster di Kota Balikpapan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sejak 24 Maret lalu, hingga saat ini animo masyarakat dalam mengikuti vaksinasi booster mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini pun berdampak pada capaian angka vaksinasi booster di Balikpapan. 24 Maret lalu masih di angka 13%, sementara pada 29 Maret ini sudah mencapai angka 18,5%. Bahkan dalam sehari saat ini tim kesehatan bisa menghabiskan vaksin sebanyak 1.500 hingga 1.600 dosis per hari, dari sebelumnya hanya 300 hingga 400 dosis per harinya. Sangat antusias masyarakat untuk booster meningkat demikian tajam gitu. Kami yang sebelumnya pelaksanaan untuk vaksinasi booster itu hanya 300 gitu, dosis 3 300, 400 ini bisa mencapai 1.600 per hari. Mulai tanggal 24 sampai hari ini kami membuka pelayanan itu selalu di 2.000. Jadi 2.000 dengan dosis campuran ya. Boosternya sekitar 1.600, 1.500. Kalau untuk capaian booster sendiri sejauh ini sudah berapa persen, Bu, ya, sampai hari ini? Tanggal 23 itu kami ada di 13%. Namun pagi tadi jam 6 saat kita update data itu sudah ada di 18,9%. Gitu. Lebih lanjut, Hevi mengatakan meski terjadi lonjakan vaksinasi, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menjamin ketersediaan stok vaksin di Kota Balikpapan masih aman. Dari Balikpapan, Andrea Prianto melaporkan.
Selanjutnya akan kami sampaikan terkait jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur, data terakhir yang diterima per 30 Maret 2022 terjadi penambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 67 kasus. Sementara Kalimantan Utara dari data tanggal 30 Maret 2022 ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 35 kasus. Info COVID-19 wilayah Provinsi Kalimantan Timur terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 67 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 205.708 orang. Untuk penambahan pasien sembuh sebanyak 132 orang, sehingga total pasien sembuh 199.039 orang. Tidak ada penambahan pasien meninggal dunia, sehingga total yang meninggal dunia sebanyak 5.680 orang, sementara pasien yang masih menjalani perawatan sebanyak 989 orang. Perkembangan COVID-19 wilayah Provinsi Kalimantan Utara ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 35 kasus, sehingga total jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 45.081 kasus. Sedangkan untuk data pasien sembuh ada penambahan 61 orang, sehingga total pasien sembuh sebanyak 43.918 orang. Tidak ada penambahan kasus pasien COVID-19 meninggal dunia, sehingga total pasien meninggal dunia total sebanyak 858 orang, sementara yang dirawat sebanyak 305 orang. Ya, saudara, Indonesia masih berada di tengah pandemi COVID-19. Mari kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas di luar rumah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Ayo pakai masker sesuai anjuran pemerintah. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Ya, informasi mengenai Kemenak Kaltara resmikan 5 gedung akan kami hadirkan dalam segmen advertorial berikut ini. Yang berapa? Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Utara meresmikan gedung PLUT, KUA, dan madrasah kemarin. Keberadaan gedung-gedung ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat umum. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara meresmikan penggunaan 5 gedung pada Rabu 30 Maret 2022 di halaman kantor Kemenak Kaltara, Jalan Skip 1, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Gedung-gedung yang diresmikan terdiri dari Kantor Urusan Agama, KUA Kecamatan Tanjung Selor, KUA Kecamatan Tarakan Tengah, KUA Kecamatan Sei Menggaris, Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu, PLUT Kantor Kemenak Bulungan, serta Gedung Madrasah Aliyah Negeri Man Bulungan. Gedung itu dibangun pada tahun anggaran 2021 dengan skema anggaran surat berharga syariah negara (SBSN) dengan total anggaran 7 miliar rupiah lebih. Kepala Kanwil Kemenak Kaltara, Saifi, mengaku bersyukur seluruh proyek pembangunan berjalan dengan baik. Pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mendukung jalannya pembangunan sehingga dapat difungsikan sebagaimana peruntukan masing-masing. Saifi berharap gedung yang telah diresmikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi pelayanan jamaah haji di Bulungan. Nantinya masyarakat bisa mendaftar dan melakukan konsultasi, kemudian pembinaan manasik haji juga bisa dilaksanakan Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu, PLUT Kantor Kemenak Bulungan.
Demikian halnya dengan bangunan kantor KUA yang diharapkan bukan hanya sebagai tempat proses pernikahan, namun bisa digunakan untuk manasik haji serta menjadi pertemuan umat beragama. Kemudian untuk peresmian gedung baru bagi ruang belajar di Manbulungan, menurut Saifi, murid-murid saat ini membutuhkan ruangan yang lebih dari yang ada sekarang. Terlebih pendaftar siswa baru dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga membutuhkan ruangan kelas baru. Tentu kami berharap atas bantuan ini nanti akan sangat bisa memberi manfaat bagi masyarakat, terutama bagi pelayanan jamaah haji kita. Nanti bisa mendaftar di sini, dan konsultasi di sini, pembinaan manasik hajinya di sini sudah kita siapkan dengan gedung PLHUT ini. Lalu yang kedua, bangunan kantor KUA. KUA itu pelayanan sekarang ini bukan hanya untuk proses pernikahan ya, tapi juga pelayanan untuk madrasah beragama, kemudian manasik haji, kemudian juga pertemuan para tokoh agama, itu juga menjadi program di kantor urusan agama, sehingga dibutuhkan ruangan-ruangan yang representatif dalam rangka mengumpulkan tokoh masyarakat ini. Nah, kemudian juga ada peresmian pembangunan gedung baru bagi ruang belajar di MAN kita di Bulungan. Itu memang sekarang ini murid-murid kita itu kan membutuhkan ruangan yang lebih daripada yang ada sekarang. Pendaftar siswa baru itu lumayan banyak, minat masyarakat naik, sehingga kita butuhkan ruangan kelas baru. Alhamdulillah hari ini kita resmikan 6 kelas. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan dari Menteri Agama RI kepada Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Wali Kota Sekaltara, seperti Wali Kota Tarakan, Wakil Bupati Malinau, Wakil Bupati Nunukan, Sekda Bulungan, Sekda Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian penandatanganan prasasti oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, perwakilan Kementerian Agama RI, serta Bupati dan Wali Kota Sekaltara. Kedepannya Kemenak Kaltara berupaya agar wilayah Kaltara bisa kembali mendapat anggaran pembangunan gedung lain dari Kemenak Pusat sehingga dapat lebih menunjang pelayanan para satker secara merata. Tentunya kesiapan lahan berikut dengan sertifikat yang diserahkan langsung menjadi milik Kementerian Agama tetap menjadi syarat utama sehingga pembangunan bisa dilaksanakan. Nah ini yang akan datang 2023. Pelayanan haji terpadu ini kita bangun di Nunukan. Tahun ini di Bulungan, tahun depan di Nunukan. Jadi target 5 kabupaten kota akan dibangun masing-masing, Pak? Iya, tergantung nanti persyaratan soal lahannya. Apabila Kementerian Agama memiliki lahan, ini hibah dari masyarakat atau dari pemerintah daerah, segera kita usulkan. Dan tidak dibatasi jumlahnya, asal syaratnya terpenuhi. Saifi berpesan agar satker pemilik aset bisa memanfaatkan bangunan tersebut dengan baik. Penggunaannya harus dioptimalkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, informasi perakiraan cuaca akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Semua warga Saudara, sebagai acuan Anda untuk beraktivitas esok hari, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi ini berlaku untuk tanggal 1 April 2021. Selengkapnya dalam info publik berikut ini. Gak apa-apa.
Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut kami sajikan ringkasan berita untuk Anda. Di antaranya ada berita mengenai Polda Kaltim dan Polresta tangkap pengetap solar subsidi. Polda Kalimantan Timur bersama Polresta Balikpapan berhasil meringkus 4 orang pelaku penimbun BBM bersubsidi jenis solar di 2 lokasi berbeda. Barang bukti yang diamankan yakni 400 liter solar bersubsidi. Dari pengungkapan kasus ini, Polda Kaltim akan mengembangkan kasus terkait kelangkaan solar yang terjadi di kota Balikpapan. Warga kampung Pedayak Luas, Desa Sepaso Selatan, Kabupaten Kutai Timur mengeluhkan kondisi air yang keruh bercampur lumpur. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur mengambil sampel air untuk diuji laboratorium. Dalam 2 minggu, hasil dari sampel air itu bisa diketahui. Ya saudara, inilah akhir dari Kalimantan Timur hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Akhir kata saya Aisy Gunadi. Dan saya Dea Natasha. Mari kita dukung Migrasi TV Digital Indonesia. Karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. TVRI Kaltim Kaltara, TVRI Etam. Sampai jumpa.